keorganisasian. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke definisi organisasi, aku mau tanya dulu nih, kalian udah pernah belum sih dengan kata organisasi? Pastinya udah dong ya, ketika kita di sekolah pasti kita sering mendengar kata organisasi. Nah, apa sih sebenarnya organisasi itu? Jadi, organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada dalam satu wadah dan memiliki satu tujuan yang sama. Tujuan ini nantinya akan dicapai secara bersama dengan anggota organisasi dan melalui pihak yang bersangkutan. Dan perlu diketahui, dalam organisasi terdapat berbagai macam ilmu. Dan ilmunya itu seperti apa aja sih? Nah, jadi di sini ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang belum pernah kita dapatkan di sekolah. Contohnya seperti public speaking atau ilmu organisasi yang lainnya. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari tentang definisi organisasi, di sini kakak akan membahas tentang tujuan organisasi. Dalam sebuah organisasi pastinya memiliki tujuan dan pasti tujuan itu berbeda-beda. Nah di sini kakak akan membahas tentang tujuan umum dari sebuah organisasi. Sebelumnya kakak akan membahas tentang 3 tujuan utama dalam sebuah organisasi. Yang pertama ada tujuan organisasi jangka pendek. Tujuan organisasi jangka pendek merupakan tujuan organisasi yang harus tercapai dalam waktu cepat dan berskala. Tujuan organisasi ini dalam kurun waktu 6 hingga 1 tahun. Nah, tujuan jangka pendek ini nantinya akan menjadi suatu acuan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Setelah itu, yang kedua ada namanya tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah ini merupakan tujuan yang harus dicapai dalam waktu menengah atau lebih lama dibandingkan tujuan jangka pendek. Nah, kurun waktunya itu sekitar 1 tahun hingga 3 tahun teman-teman. Setelah itu yang ketiga ada namanya tujuan organisasi jangka panjang. Merupakan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, tapi harus melalui pencapaian misi utama organisasi. Nah, kurun waktunya itu sekitar 3 hingga 5 tahun. Nah, untuk mencapai tujuan organisasi jangka panjang ini harus mencapai tujuan organisasi jangka menengah. Nah, teman-teman, setelah tadi kita ke tujuan utama, sekarang kita akan beralih ke tujuan umumnya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang beberapa tujuan umum dari sebuah organisasi. Yang pertama adalah sebagai wadah untuk bersama mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kalau kita lihat, ini sama ya teman-teman seperti definisi awal kita tadi, yaitu sebuah organisasi adalah suatu wadah untuk yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan itu secara bersama-sama. Nah, poin yang kedua itu adalah meningkatkan kemampuan, kemandirian, serta sumber daya yang kita miliki. Di dalam organisasi tentunya kita pasti akan mendapatkan ilmu, wawasan, serta pengalaman. Dan ilmu yang kita dapatkan itu akan otomatis menambah kemampuan, kemandirian, serta sumber daya yang kita miliki. Lalu yang ketiga, organisasi dapat menjadi suatu wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja. Dalam suatu organisasi tentu ada namanya pimpinan, dan di situ kita dapat berlatih tentang cara kepemimpinan kita. Setelah itu kita juga dapat mendapat penghargaan dari sebuah organisasi dan kita dapat mendapatkan pembagian kerja dari kita berorganisasi. Setelah itu poin yang keempat adalah mendapatkan keuntungan secara bersama-sama. Setelah itu poin yang kelima ada menambah pergaulan serta memanfaatkan waktu luang kita dengan baik. Ketika kita dalam organisasi tentu kita akan mendapat pergaulan, menambah teman baru, menambah kakak-kakak baru, dan bertemu dengan orang baru. Setelah itu dalam organisasi tentu kita akan mendapat pembagian kerja, punya aktivitas dan lain-lain, sehingga itu dapat membuat waktu luang kita terguna dengan baik. Nah yang terakhir adalah organisasi itu sebagai wadah untuk individu-individu yang ingin memiliki kekuasaan dan pengawasan. Nah teman-teman, setelah kita mencapai tujuan dari sebuah organisasi, tentunya kita akan mendapatkan manfaatnya, baik itu kita rasakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah di sini kakak akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat yang ada dalam organisasi. Yang pertama adalah membangun relasi. Ketika kita dalam organisasi, tentu kita akan mendapatkan teman-teman baru. Nah itu otomatis akan membangun relasi kita, membangun hubungan
hubungan dengan orang lain. Yang kedua adalah mencapai tujuan bersama. Ini merupakan tujuan utama dari sebuah organisasi. Nah, yang ketiga ada menambah wawasan. Seperti poin pertama kita tadi, dalam sebuah organisasi tentu kita akan mendapatkan teman-teman baru. Nah, di situ pastinya teman-teman baru kita memiliki pengalaman, ilmu, dan wawasannya masing-masing. Sehingga dari situ kita dapat belajar dan menambah wawasan kita. Yang keempat itu ada mengembangkan public speaking. Ketika kita berorganisasi tentu kita akan berhadapan dengan banyak orang, sehingga di situ kita akan melatih diri kita untuk mengembangkan public speaking kita. Setelah itu yang kelima ada melatih mental. Kembali ke poin yang tadi, melatih mental itu kita dapat melatih mental kita ketika kita berbicara di depan orang lain. Nah, poin selanjutnya adalah belajar manage waktu. Dalam organisasi tentu kita memiliki aktivitas dan kegiatannya yang banyak. Hingga di situ kita harus belajar mengatur waktu antara kegiatan di organisasi dan kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu, poin yang ketujuh adalah melatih kepemimpinan dan berpikir kritis. Dalam kita berorganisasi tentu ada yang namanya jabatan, ada yang namanya pimpinan. Sehingga di situ kita dapat melatih cara kepemimpinan kita. Dan dalam organisasi tentu memiliki hambatan dan masalahnya. Sehingga di situ kita dituntut untuk berpikir kritis untuk mencapai dan menyelesaikan masalah dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah menjadikan lebih percaya diri. Tentu ketika kita sudah mencapai seluruh manfaat organisasi, itu akan menambah kepercayaan diri kita bahwa kita dapat mencapai suatu manfaat dari sebuah organisasi. Oke teman-teman, sudah jelas ya tadi tentang manfaat-manfaat yang ada dalam organisasi. Tentunya banyak lagi manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita berorganisasi. Selanjutnya kakak akan membahas tentang poin-poin penting yang harus ada dalam sebuah organisasi. Yang pertama, sebuah organisasi harus memiliki pimpinan dan bawahan. Pimpinan dan bawahan ini harus bekerja sama, melengkapi satu sama lain agar terciptanya organisasi yang baik dan kondusif. Yang kedua adalah perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik. Tentunya dalam sebuah organisasi kita tidak bekerja sendirian, melainkan ada anggota-anggota lain dan teman-teman kita yang lain. Sehingga kerjasama yang baik dan koordinasi yang baik perlu dilakukan dan perlu diperhatikan ketika kita berorganisasi. Poin yang ketiga adalah memiliki visi dan misi yang menjadi tujuan dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi umumnya pasti memiliki visi dan tujuannya ya. Visi dan misi ini nantinya akan menjadi tujuan dan acuan agar program kerja organisasi tersebut dapat terencana dan terlaksana dengan baik. Yang keempat adalah pembagian tugas yang baik kepada para anggotanya. Pembagian tugas ini perlu diperhatikan agar tidak ada yang namanya kesenjangan antara anggota dalam organisasi. Dan poin yang terakhir adalah memahami mekanisme proses pelaporan dari anggota yang paling bawah hingga pimpinan yang paling atas. Dalam artian, anggota yang paling bawah tidak diperkenankan untuk membuat laporan atau melaporkan sesuatu langsung kepada pimpinan yang paling atas. Akan tetapi harus melalui ketua bagian atau koordinatornya masing-masing. Ini biasa kita jumpai atau biasa kita kenal dengan istilah jalur koordinasi. Nah teman-teman, setiap organisasi tentu punya hambatannya masing-masing ya teman-teman. Nah di sini kakak akan membahas hambatan-hambatan yang ada dalam organisasi. Nah hambatan yang pertama itu adalah rendahnya tingkat komitmen. Rendahnya tingkat komitmen ini akan berakibat kepada rendahnya kinerja serta semangat dalam organisasi. Tentunya hal ini dapat menyebabkan hambatan dan tujuan-tujuan dalam organisasi itu terhambat dan sulit untuk tercapai teman-teman. Setelah itu yang kedua ada komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah hilangnya komunikasi atau miskomunikasi. Tentunya jika ini terjadi akan menghambat proses organisasi. Tujuan organisasi akan sulit untuk tercapai karena komunikasinya hilang atau tidak ada komunikasi yang baik antara anggota satu dan anggota lainnya. Setelah itu poin yang ketiga egoisme. Egoisme jika ada dalam suatu organisasi maka akan menghambat suatu organisasi karena egoisme adalah sifat di mana mementingkan diri sendiri
Sedangkan kita dalam berorganisasi itu harus mementingkan kepentingan bersama. Setelah itu poin yang keempat ada namanya kesenjangan proses. Kesenjangan proses ini merupakan kesenjangan yang ada dalam proses kita berorganisasi. Setelah itu poin yang kelima ada kurang percaya diri. Ini tentunya umum ya teman-teman ketika kita berorganisasi. Yang namanya kita berorganisasi, bertemu dengan teman baru, bertemu dengan orang baru, tentu itu akan menimbulkan rasa canggung, rasa kurang pede dalam diri kita. Dan yang terakhir ada namanya takut gagal. Takut gagal ini sama seperti poin yang sebelumnya, yaitu kurang pede. Takut gagal ini merupakan rasa takut yang dimana dapat menghambat tujuan dari organisasi. Ketika kita takut gagal, pastinya tujuan organisasi tersebut dapat terhambat dan tidak akan terlaksana dengan baik. Nah teman-teman, itu merupakan hambatan-hambatan yang ada dalam organisasi. Tentunya banyak lagi hambatan-hambatan dan setiap organisasi memiliki hambatannya masing-masing. Nah teman-teman, gimana nih tentang materi yang kita bahas tadi? Sudah paham belum? Kalau belum paham, kalian bisa tanya di kolom komentar. Nah teman-teman, cukup sekian ya yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua terlibat, semua hebat. IPM Jaya.